Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang malam hari akan memberkati kita dengan berkat firman Tuhan, supaya damai sejahtera Allah menyertai kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, mengetahui kehendak Allah. Kita baca dulu di dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Allah sangat menghendaki supaya kita bisa mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu target, satu tujuan yang mulia, satu hal yang bagi manusia jasmani sangat sulit untuk diraih, tetapi Tuhan sudah mengajarkan caranya bagi kita semua. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini bersama-sama, supaya kita diberkati Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Bapaknya. Yang pertama, kita akan belajar dari Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Nah, berarti Tuhan ingin kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ada satu orang yang bernama George Barna, dia adalah pendiri The Barna Research Group. Ini pernah mengatakan, setiap hari gereja menjadi lebih seperti dunia yang semestinya harus diubahnya. Nah, keadaan ini sungguh memprihatinkan, sebab banyak gereja Tuhan yang dalam hidupnya sekarang malah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ada banyak toleransi, ada banyak kompromi yang dilakukan oleh gereja Tuhan, sehingga yang seharusnya gereja Tuhan itu mengubah dunia ini menjadi lebih baik, akhirnya tidak melakukan hal yang utama. Nah, kalau kita lihat, kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, siapa gereja Tuhan itu? Gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Nah, kita ini adalah bait Allah. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita ini justru memberi dampak kepada dunia, menjadi garam dan terang dunia. Nah, jadi tidak salah firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus benar-benar hidup kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar, yang sejati. Dan itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita, supaya kita berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Dan firman Tuhan juga di Roma 12 ayat 2 sudah mengatakan kembali, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini? Yaitu di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kalimat berubah ini seringkali disalahartikan gitu ya. Yang Tuhan inginkan di dalam perubahan ini adalah perubahan yang permanen, perubahan yang bersifat tetap. Jadi bukan perubahan yang bersifat sementara. Memang perubahan itu membutuhkan waktu dan proses. Jadi seperti contohnya adalah kalau kita tahu proses metamorfosis yang terjadi dari telur, lalu menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, saat di posisi telur, lalu berubah menjadi ulat, antara telur dan ulat adalah hal yang berbeda. Bentuk berbeda, karakter berbeda, cara kerja, cara hidup juga berbeda. Lalu ulat menjadi kepompong, itu juga perubahan bentuk, perubahan aktivitas, perubahan kegiatan dan sebagainya. Bahkan sampai menjadi kupu-kupu, itu sudah bentuk yang berbeda. Tapi kita melihat bahwa kupu-kupu adalah satu bentuk yang sangat indah, sangat luar biasa. Nah, proses perubahan hidup yang dituntut oleh firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu adalah satu proses perubahan yang bersifat permanen. Artinya memang ada tahapan-tahapan, tetapi tahapan-tahapannya itu menuju kepada tujuan yang jelas. Kalau telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, itu jelas. Hasil akhirnya adalah kupu-kupu yang indah. Demikian juga dengan hidup kita.
Saat Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan membentuk kita, kita dibaptis, kita diselamatkan, kita belajar, kita mulai bertumbuh, didewasakan, kita bukan lagi anak-anak, tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa, maka proses pertumbuhan inilah yang diharapkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi sekali lagi saya tekankan, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus berubah. Harus berubah itu adalah harus bertumbuh. Bertumbuh dari bayi menjadi anak-anak sampai menjadi dewasa rohani. Yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15 tadi, dengan cara bagaimana? Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, sehingga kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi di dalam seluruh aktivitas, kegiatan, baik pribadi kita, hubungan sosial kita, aktivitas pekerjaan kita, kita bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hasilnya adalah, kalau kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan bisa mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi firman kebenaran yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dengan tujuan supaya kehidupan kita semakin kudus di hadapan Tuhan, semakin tidak bercacat di hadapannya, karena itu adalah tujuan akhir hidup kita. Saat Tuhan datang memanggil kita kembali, kita didapatinya adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang setia, yang tetap beriman, yang kudus, yang tidak bercacat hidup di hadapan Tuhan. Ini kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat beristirahat. Haleluya. Amin.